Wah, ini pemikiran ini bagus, Jess. Nih, komen dari si Abang Slamet ini, keren saya akuin. Hebat ini, open minded luar biasa nih orang. Ya, salam kenal, Bang. Setuju, Bang. Dari dulu saya pengen banget belajar 4 kitab yang wajib kita percaya. Ya, tapi selama ini kan kita diberangus ya, dikungkung seperti kata dalam tempurung. Dengan mengatakan bahwa dari 4 kitab itu 1 udah sempurna. Sedangkan rukun imannya dikatakan percaya kepada kitab-kitabnya, yaitu Taurat, Zabur, Injil. Nah, ini yang tidak boleh dipelajari, bahkan ada beberapa yang nyentuh pun haram. Padahal harus diimani. Nah, ini sesuatu yang mengajari untuk kita ini tidak open minded, sehingga itu justru malah menyesatkan kita. Saya senang kalau Abang mau mempelajari itu. Ingat loh, Bang, satu hal yang sangat penting dalam kehidupan ini, kamu boleh cek kepada orang-orang hebat di dunia ini. Bahkan kalau kamu senang mendengarkan motivasi atau motivator, maka banyak orang-orang motivator mengatakan bahwa manusia itu adalah apa yang manusia itu pikirkan. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Jadi sebetulnya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ya, ini penting banget. Kamu itu ciptaan dari pikiranmu sendiri. Kalau kamu selalu berpikir tentang kemiskinan, maka kamu akan diseret untuk menjadi miskin. Kalau kamu berpikir tentang kekayaan, maka kamu akan dibawa menuju kepada kekayaan. Kalau kamu berpikir tentang kesehatan, maka kamu akan dibawa tentang kesehatan dalam hidupmu. Kalau kamu berpikir tentang kehidupan yang mumpuni, maka kamu akan dibawa ke sana. Karena manusia adalah ciptaan dari pikirannya sendiri. Seperti apa kamu berpikir, demikianlah kamu menciptakan dirimu seperti itu. Bagaimana kamu memikirkan hidupmu, maka kamu akan menciptakan hidupmu seperti itu. Saya pernah dibilang sama seseorang ketika saya cerita tentang kehidupan saya, wah gila, Fen, hebat kamu tidak bunuh diri. Nah, orang sampai berkata seperti itu. Ya, karena saya tidak pernah berpikir untuk bunuh diri. Karena saya selalu berpikir ke depan ada emas yang bisa saya dapat. Ke depan ada berlian yang disiapkan buat kehidupan saya. Makanya saya tidak berpikir itu. Tapi orang-orang yang berpikir tentang kematian, berpikir tentang kecelakaan, berpikir tentang kemiskinan, ya dia akan jadi seperti itu. Dan itu dialami oleh 90% orang di muka bumi ini. Di muka bumi ini, bukan hanya Konoha, di muka bumi ini 90% seperti itu. Makanya 90% orang di dunia ini tuh rata-rata average, tidak lebih dari itu. Hanya 10% orang saja yang di atas rata-rata. Dan saya berharap Pak Slamet, Kang Slamet menjadi orang yang di atas rata-rata. Ya. Dan saya masih teringat waktu itu ketika saya dilarang untuk saya mempelajari yang lain. Dan saya justru malah mencari sehingga saya bisa mempelajarinya. Dan jadilah Effendi hari ini. Nah, orang-orang yang radikal, mereka akan mencari backup radikal juga. Orang-orang yang nasionalis, mereka akan mencari backup nasionalis. Yang betul adalah open minded. Kamu mempelajari yang radikal, kamu mempelajari yang nasionalis. Sehingga otak kita dibawa kepada keputusan yang objektif. Sehingga kita nyaman hidupnya. Karena kita tahu banyak. Kita memahami banyak dari apa yang kita pelajari. Orang-orang, saya bicara tentang pemahaman ya. Yang paling aman saya bicara tentang pemahaman yang saya tahu. Orang-orang Kristen itu dibagi menjadi beberapa. Ada karismatik, ada Protestan, ada kalau di Indonesia banyak banget ya. Ada Katolik. Pembagian 3 ini itu membuat berdarah-darah zaman-zaman dulu. Orang-orang Protestan pernah dibantai dengan orang-orang karismatik, dan orang-orang karismatik pernah dibantai dengan orang-orang Protestan. Dan satu hal yang sangat penting, orang-orang karismatik selalu akan mencari pembenarannya di bidang karismatiknya. Orang-orang Protestan selalu akan mencari ilmu-ilmu yang membenarkan keprotestanannya dia. Sehingga sampai ujung dunia runtuh pun tidak akan ketemu pemahaman ini.
Dan itu fakta kehidupan. Nah, saya percaya di agama lain juga sama. Dan itulah hadiah atau buah atau anak dari politik yang menggunakan politik agama. Apa itu? Perpecahan, adu domba. Kalau kamu mau memahami dengan benar, Jess, tidak ada satu agama pun yang menjanjikan surga. Tidak ada. Yang menjanjikan surga adalah, dan pasti dapat adalah, hanya dari orang yang turun dari surga dan dia kembali ke surga. Nah, kamu pelajari sendiri dah siapa itu. Saya tidak akan ngomong. Jadi kalau kamu hanya mengikut agama, kamu berdarah-darah pun membela agamamu, tidak akan menyelamatkan hidupmu. Karena agama diciptakan oleh sesamamu, bukan pemilik surga. Dia hanya mengcopy informasi tentang surga, tapi dia bukan pemilik surga. Agama apapun bukan pemilik surga. Sehingga kamu beragama itu tujuannya adalah untuk mengatur hubunganmu sesama manusia. Kalau kamu mau berbicara tentang surga, ya kamu harus ketemu pemiliknya surga. Siapa itu pemiliknya surga? Ya orang yang datang dari surga. Dia yang datang dari surga dan turun ke bumi dan kemudian naik lagi ke tempatnya. Ya itu yang kamu harus tahu, sehingga kamu tahu surga itu seperti apa. Kalau enggak, aduh sama aja, Jess. Nah, orang-orang yang sama dengan kita yang pernah ke surga, ya kalau dia udah pernah ke surga pasti enggak akan balik lagi. Siapa itu? Ya Nabi Elia. Dia enggak balik lagi. Ya Nabi Henoh. Dia tidak balik lagi. Dia diangkat hidup-hidup. Diangkat hidup-hidup dari bumi ini, dibawa ke surga. Sampai detik ini belum pernah balik lagi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, oh saya pernah melihat surga, oh saya sudah pernah dibawa ke surga. Nah, bullshit. Tuh, sekejam itu saya bicara. Karena apa? Manusia aja, surga itu disembunyikan. Ya, jangan, makanya saya sampai detik ini tidak pernah mau diprovokasi atau diiming-imingi, oh ikut agama ini dapat surga, ikut agama itu dapat surga. Tidak ada itu, Jess. Saya berani meyakinkan tidak ada. Kalau seandainya omongan saya salah, biar hari ini, sekarang ini saya dihantam petir dari surga, disambar geledek saya dari surga kalau omongan saya salah. Karena apa? Agama apapun yang buat temanmu. Nah, kalau kayak Mas Slamet ini saya dukung. Pelajari, Mas, jangan takut, banyak yang perlu dipelajari sehingga kamu terbuka, open minded, sehingga tidak gampang atau tidak bisa sembarang orang menyesatkanmu. Terus kemudian kamu terprovokasi. Karena apa? Karena hidup ini organik, dan saya senang sekali dengan segala sesuatu yang organik. Nah, itu sangat luar biasa. Pasti membuat kita memiliki pemahaman yang wow, lebih lagi. Kamu dengerin itu deh, kalau mau terbuka ya. Kamu ndak mau jadi katak dalam tempurung. Kamu dengerin Buya Syakur, kamu dengerin siapa itu, Syarif Kamal atau siapa itu yang pakai kacamata itu? Kemal ya, Syarif Kemal atau Kemal Syarif itu, bapak itu terbuka banget itu. Ya open minded banget. Buku-bukunya pasti lebih banyak daripada yang hanya selalu berkoar-koar tentang surga dan neraka itu. Karena kehidupan ini bukan itu. Ya kehidupan ini tuh waduh luar biasa, Jess. Kalau kamu bisa membuat dirimu itu menjadi yang sangat luar biasa, itu melebihi surga, melebihi neraka. Saya ngalami, Jess, itu. Makanya hidup saya ini bahagia banget. Happy banget hidup saya ini. Saya dimiskinkan tidak merasa miskin, dipercaya kekayaan saya tidak merasa kaya. Ketika saya dimusuhin saya tidak merasa punya musuh. Ketika saya punya sahabat saya tidak merasa saya hebat. Enggak, karena saya ada apa adanya saya hari ini nih, Effendi kayak begini nih. Kalau seandainya hari ini saya langsung mati seperti yang tadi saya bilang kesambar petir gara-gara saya salah ngomong, waduh happy banget saya. Dan tidak ada takut sama sekali. Saya ngomongin politik bebas, saya ngomongin masalah agama bebas. Karena apa? Saya tidak berdasarkan satu agama tertentu, tapi satu kebenaran yang harus kamu pahami, yang harus kita pahami bersama. Sukses lah ya, sehat selalu.